tetap dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Perkenalkan, nama Bu Guru Dwi Widianingsi dari SD Negeri Jejati 1, PGRI Ranting Jejati. Hari ini kita akan belajar bab 1, tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Topik A, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apakah tumbuhan itu penting? Tumbuhan itu penting keberadaannya di bumi karena tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga penting bagi ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Apakah anak-anak tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri tegak, berbunga, dan berbuah? Tumbuhan ibaratnya manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap bagian tubuhnya mempunyai peran masing-masing untuk bertahan hidup. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena adanya akar. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama adalah akar. Fungsi akar yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan akar juga berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan berdiri dengan kokoh. Akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya jauh lebih kecil. Biasanya akar tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua. Misalnya pada pohon mangga, pohon jambu, pohon cabai, pohon jeruk, dan pada kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu akar serabut. Akar serabut ini adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang yang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Biasanya akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang jenis monikotil atau tumbuhan biji berkeping satu. Misalnya terdapat pada tumbuhan padi, jagung, kelapa, dan rumput-rumput. Selain akar, ada lagi bagian tubuh tumbuhan yaitu batang. Batang berfungsi sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun, dan batang juga berfungsi untuk menopang pohon agar dapat berdiri dengan tegak dan kokoh. Macam-macam batang. Batang dibedakan menjadi 3, yaitu batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Yang pertama yaitu batang kayu. Batang kayu adalah batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri dari kayu. Contohnya pada pohon mangga, pohon jambu air, pohon cemara, dan pohon beringin. Yang kedua yaitu batang basah. Batang basah adalah batang yang lunak dan berair. Contohnya pada sayur bayam, kangkung, dan pisang. Ketiga yaitu batang rumput. Batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas nyata dan berongga. Bagian tubuh pada tumbuhan yang selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan inilah yang nantinya akan dibutuhkan tanaman agar bisa tumbuh. Ada beberapa macam bentuk daun. Bentuk daun ini dipengaruhi oleh susunan tulang daun. Yang pertama yaitu daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk seperti sirip. Daun menyirip ini terdapat pada tumbuhan dikotil, contohnya daun rambutan, daun jambu, dan juga daun mangga. Yang kedua yaitu daun menjari. Tulang daun menjadi berbentuk seperti jari.
Daun menjari terdapat pada berbagai tumbuhan, contohnya pada daun singkong dan pada daun pepaya. Yang ketiga yaitu daun melengkung. Tulang daun berbentuk seperti garis lengkung. Tiap ujung tulangnya terlihat menyatu, contohnya pada daun gadung dan daun genjer. Dan bentuk tulang daun yang keempat yaitu daun sejajar. Tulang daun sejajar ini berbentuk garis lurus. Tiap ujung daunnya menyatu, biasanya pada daun padi, tebu, dan rumput-rumputan. Bagian tubuh pada tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga? Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji, dan biji inilah yang nantinya bisa kita tanam kembali untuk menjadi tanaman yang baru. Bagian tubuh pada tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, dan buah juga melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat kita makan. Jadi, bagian tubuh pada tumbuhan yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bu Guru tadi, anak-anak lebih paham tentang bagian tubuh pada tumbuhan dan fungsinya. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.